Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing kami eh, mata kuliah statistika, Ibu Hinska. Pertama-tama, marilah kita panjat, panjat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana telah men- eh, mengasihi rahmat dan hidayatnya, serta kita bisa melakukan presentasi pada kali ini. Oke, baik. Pada presentasi kali ini kita eh, mempresentasikan tugas besar hasil kinerja kita, yaitu tentang analisis pengaruh kondisi perkuliahan terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Baik, mari kita mulai saja. Oke, pada topik pembahasan kali ini kita terdapat yang pertama adalah pendahuluan, yang ketiga statistika deskriptif, yang ketiga sampling distribution, yang keempat confidence interval, yang kelima hipotesis testing, yang keenam correlation dan regression. Oke, baik. Selanjutnya kita uh, buka Excel terlebih dahulu, yang akan dilanjutkan oleh Alfi Ramadan. Silakan Alfi Ramadan. Baik, di Excel kali ini saya akan menjelaskan karena di sini terdapat beberapa angka. Untuk angka satu itu menunjukkan jawaban sangat setuju. Untuk angka 2 menunjukkan jawaban setuju. Angka 3 menunjukkan jawaban tidak setuju, dan angka 4 menunjukkan jawaban sangat tidak setuju. Dan juga ada tambahan angka 0, yaitu menunjukkan jawaban tidak mengikuti organisasi apapun. Bisa dilanjut, Mas Kusan? Oke, baik. Kita langsung lanjut ke PPT-nya ya. Oke. Oke, untuk pendahuluan yang pertama. Silakan. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis pengaruh kondisi perkuliahan terhadap kesehatan mental mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta dengan fokus pada evaluasi kesehatan mental, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, evaluasi efek kondisi perkuliahan, penilaian kebijakan dan layanan yang ada, serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi perkuliahan yang mendukung kesehatan mental mahasiswa. Lanjut, Mas Gustan. Oke, baik. Silahkan Mas Gustan dibaca. Oke. Karakteristik responden yang dimana adalah fakultas dengan prestasi responden terbanyak adalah Fakultas Teknik Industri yang sebesar 72%, sedangkan fakultas dengan persentase responden terendah adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu FEB, dengan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa FTI memiliki kontribusi terbesar dalam penelitian ini. Sementara FEB memiliki kontribusi terendah. Perhatian terhadap kesehatan mental di kalangan mahasiswa FTI dapat dianggap tinggi, sedangkan perhatian tersebut perlu ditingkatkan di kalangan mahasiswa FEB. Oke. Yang kedua adalah analisis deskriptif. Baik, dalam analisis deskriptif ini, kami sebagai peneliti menggunakan beberapa analisis deskriptif Variabel. seperti mean, median, max, min, dan ini rata-rata atau mean kondisi perkuliahan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Nasional Yogyakarta adalah 19,9851 dengan median 20. Nilai tertinggi atau max dalam kondisi perkuliahan adalah 26, sementara nilai terendah atau min adalah 11, sehingga range-nya adalah 15. Varian kondisi perkuliahan adalah 11,9846 dan standar deviasinya adalah 3,4619. Sementara itu, rata-rata atau mean kuesioner kesehatan mental responden adalah 22,9701 dengan median 24. Nilai tertinggi atau max dalam kesehatan mental responden adalah 33, sedangkan nilai terendah atau min adalah 20, sehingga range-nya adalah 13.
Varian kesehatan mental responden adalah 18,4767 dan standar deviasinya adalah 4,2985. Oke, yang ketiga adalah sampling distribution. Oke. Sampling distribution, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji rata-rata skor kesehatan mental mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 67 mahasiswa yang mengisi kuesioner. Dari populasi tersebut, sebanyak 15 mahasiswa terpilih secara acak untuk menjadi sampel penelitian. Berikut perhitung rata-rata skor kesehatan mental sampel dan standar deviasinya. Next. Next. Yang keempat ada confidence interval. Silakan. Silakan Mas Gustan Oke, dibaca. baik. Untuk confidence interval sendiri, sebuah kuesioner telah disebarkan kepada 40 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan tujuan mengukur kondisi perkuliahan terhadap kesehatan mental. Dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan skor pendapat mengenai apakah suatu kondisi dapat mengganggu kesehatan mental dari 1 hingga 4. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata skor kesehatan mental dan dari sampel adalah 23,05 dengan standar deviasi populasi diketahui sebesar 4,2985. Hitunglah 95% confidence interval untuk rata-rata skor kesehatan mental mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Oke, untuk diketahui bahwa X 23,05 dengan sama dengan N sama dengan 40 dan alfanya 5% yang didesimalkan 0,05. Oke. Untuk Z tabel sama dengan Z 0,025 dan sama dengan 1,96. Maka interval rata-rata skor kesehatan mental mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada interval kepercayaan 95% berkisar antara 21,7179 hingga 24,3821. Berdasarkan confidence interval, nilai mu kesehatan mental terdapat dalam interval. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan kepercayaan 95%, rata-rata populasi berada dalam interval. Oke. Untuk grafik confidence interval, kita dapat menyimpulkan bahwa confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat pada interval 21,7179 kurang dari mu kurang dari 24,3821 dan disertakan dengan grafik. Oke, yang kelima hipotesis testing. Baik, untuk hipotesis testing, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji apakah skor kesehatan mental sampel mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta lebih dari setengah skor maksimal kuesioner, yaitu lebih dari 20. Diambil sampel mahasiswa yang mengisi kuesioner sebesar 9 mahasiswa. Rata-rata skor kesehatan mental dari sampel adalah 23,89 dengan simpangan baku atau standar deviasi populasi diketahui sebesar 4,2985. Uji menggunakan tingkat signifikansi alfa 0,05. Jadi di sini ada alfanya 0,05, standar deviasinya adalah 4,2985, rata-ratanya adalah 23,89, N-nya adalah 20. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu rata-rata dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N, yaitu 23,89 dikurangi 20 dibagi 4,2985 dibagi akar 20 dan hasilnya adalah 4,0472. Untuk Z-table-nya untuk Z 0,05 yaitu 1,645. Jadi untuk hipotesis sendiri jika H0-nya mu-nya itu kurang dari sama dengan 20, maka skor kesehatan mental
sampel mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta kurang dari sama dengan 20. Silakan dilanjut Mas Guzan. Oke. Next slide. Yes. Oke. Di sini ada di table, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa skor kesehatan mental sampel mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta lebih dari 20. Bisa dilihat di grafik, karena hasil perhitungan Z-nya lebih dari Z-table-nya, maka H0-nya atau hipotesis awalnya ditolak. Oke. Yang keenam adalah korelasi dan regresi. Oke, ini bisa dilihat untuk datasetnya. Dataset regresi sederhana, yang dimana adalah metode statistik digunakan untuk memahami hubungan antara variabel, yaitu variabel independen X yang tertera di gambar dan variabel dependen Y yang tertera di gambar juga. Untuk variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang ingin diprediksi atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Oke, untuk korelasinya ada keterangan X itu sendiri skor kondisi perkuliahan. Untuk Y adalah skor kesehatan mental. Korelasi adalah ukuran statistik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam kasus ini, nilai korelasi antara skor kondisi perkuliahan X dan skor kesehatan mental Y adalah 0,8144. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kondisi perkuliahan dan kesehatan mental mahasiswa. Artinya, semakin baik kondisi perkuliahan, semakin tinggi skor kesehatan mental. Sebaliknya, semakin buruk kondisi perkuliahan, cenderung semakin memiliki skor kesehatan mental yang lebih rendah. Oke, dapat dilihat untuk regresi sederhananya, yang dimana regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen X dan variabel dependen Y. Persamaan regresi sederhana ini memberikan cara untuk memperkirakan skor kesehatan mental yang disebut dengan Y berdasarkan skor kondisi perkuliahan yang disebut dengan X. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana dapat dituliskan sebagai Y sama dengan 2,7614 ditambah 1,0112X. Untuk interpretasi persamaan regresi sederhana, intercept dalam kurung 2,7614 adalah ini nilai prediksi untuk variabel dependen Y. Ketika variabel independen X bernilai 0, dalam konteks ini, jika skor kondisi perkuliahan X adalah 0, maka prediksi skor kesehatan mental Y adalah sekitar 2,7614. Untuk slope-nya sendiri, dalam kurung 1,0112, ini adalah perubahan rata-rata dalam skor kesehatan mental Y yang diharapkan ketika variabel kondisi perkuliahan X meningkat sebesar satuan. Dalam konteks ini, setiap peningkatan satu satuan dalam skor kondisi perkuliahan diharapkan akan menyebabkan peningkatan sebesar 1,0112 satuan dalam skor kesehatan mental. Oke, di sini bisa terlihat gambar summary output-nya. Oke, cukup sekian untuk materi yang sudah kita jabarkan, hasil dari kinerja yang sudah kita kerjakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.